Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan berbagi praktik baik terkait penerapan scaffolding pada ZPD pada siswa kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 23 Makassar dalam topik teks editorial. Dalam video ini, saya akan membagi dalam 5 pembahasan. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development. Yang kedua adalah Scaffolding. Yang ketiga adalah intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Yang keempat adalah hasil intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Dan yang terakhir adalah replika pembelajaran yang menerapkan scaffolding. Zone of Proximal Development, atau disebut juga dengan zona pengembangan proksimal, adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Lev Vygotsky. ZPD merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan seseorang secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan, bimbingan, atau dukungan dari orang lain yang lebih terampil seperti guru, teman sebaya, atau orang dewasa. Komponen utama ZPD itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kemampuan aktual. Yang ketiga adalah kemampuan potensial. Dan yang terakhir adalah bimbingan atau scaffolding. Scaffolding dalam pendidikan adalah pendekatan untuk memberikan dukungan sementara kepada peserta didik, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang awalnya sulit bagi mereka. Istilah ini berasal dari konsep perancah dalam konstruksi, yang digunakan untuk membantu membangun struktur hingga dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri utama scaffolding adalah bersifat sementara, bertahap, dan berfokus pada zona pengembangan proksimal. Bentuk-bentuk dari scaffolding adalah pencontohan, petunjuk, penyederhanaan, dan umpan balik. Manfaat dari scaffolding adalah membantu memahami konsep yang sulit. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran optimal di ZPD. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 23 Makassar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik mengidentifikasi struktur teks editorial melalui 3 tahap. Pada tahap awal, guru memberikan dukungan penuh dan menunjukkan cara menyelesaikan tugas. Pada tahap menengah, guru memberikan dukungan minimal seperti petunjuk atau umpan balik. Pada tahap akhir, dukungan sepenuhnya dilepas. Peserta didik menyelesaikan tugas secara mandiri. Dari ketiga tahapan tersebut, terdapat juga tahapan khusus. Yang pertama adalah modeling atau pemodelan. Guru memberikan contoh teks editorial yang sudah dianalisis. Lalu guru menjelaskan struktur teks editorial yang mencakup tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kedua adalah providing guidance atau memberikan panduan. Guru memberikan teks editorial lain kepada peserta didik dan memandu mereka untuk mengidentifikasi struktur teks dengan arahan. Yang ketiga adalah supporting participation atau mendukung partisipasi. Peserta didik bekerja berkelompok untuk menganalisis struktur teks editorial tanpa arahan langsung dari guru, tetapi guru siap membantu jika ada kesulitan. Yang keempat adalah fading atau mengurangi bantuan. Guru meminta peserta didik secara individu untuk menentukan struktur teks editorial secara mandiri. Secara umum, hasil yang diharapkan setelah memberikan bantuan atau scaffolding adalah peserta didik dapat menentukan struktur teks editorial secara mandiri, serta membangun pemahaman mandiri terkait dengan teks editorial. Dalam kelas ini, dapat diamati beberapa hasil intervensi penerapan scaffolding. Yang pertama adalah kemandirian dalam belajar. Peserta didik dapat belajar dan mengembangkan pemahamannya secara mandiri. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman. Melalui pendampingan bertahap, peserta didik mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah peningkatan rasa percaya diri.
peserta didik menjadi lebih percaya diri akan kemampuan diri sendiri setelah mempelajari teks editorial. Pada tahap awal, guru perlu mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik yang mencakup hal yang mereka sudah tahu dan hal yang mereka ingin tahu. Pada tahap awal, guru dapat melakukan modeling atau pemodelan. Guru memaparkan materi secara konseptual dan memberikan contoh-contoh teknis bagaimana ciri-ciri struktur teks editorial, yang meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Guru membuka ruang kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi. Pada tahap menengah, guru dapat memberikan panduan dan mendukung partisipasi. Guru membantu peserta didik secara individual maupun berkelompok dalam penyelesaian tugas. Guru dapat memberikan pertanyaan pemandu, instruksi, dan strategi scaffolding lainnya. Selain itu, guru juga mendorong kolaborasi dan peer-to-peer learning antar peserta didik. Pada tahap akhir, guru dapat melakukan fading atau mengurangi dukungan. Guru mendorong peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Guru menciptakan suasana belajar yang mendukung rasa percaya diri dan kemandirian. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja mereka sebagai bentuk kemandirian belajar dan menumbuhkan sikap percaya diri. Dari kampanye praktik baik ini, dapat saya simpulkan bahwa penerapan scaffolding dalam zona perkembangan proksimal pada pembelajaran menentukan struktur teks editorial menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman, kemandirian, dan rasa percaya diri peserta didik. Melalui tahapan yang melibatkan pemodelan, pemberian panduan, dukungan partisipasi, hingga pelepasan bantuan, peserta didik dibimbing secara bertahap untuk mengidentifikasi dan memahami struktur teks editorial. Strategi ini memungkinkan peserta didik yang awalnya memerlukan bantuan untuk berproses menuju kemampuan mandiri, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian praktik baik yang saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester 1 Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia.